Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aryani dengan NPM 210400050. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mitigasi pada hari ini, yaitu mengenai komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Di mana pada materi pertama yaitu mengenai konsep dasar komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Nah, komunitas sendiri adalah sebuah sekelompok individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan memiliki sebuah kesamaan kepentingan, budaya, dan kebiasaan dalam konteks mitigasi bencana. Nah, dan komunitas dia memainkan sebuah peran penting karena mereka merupakan pihak yang paling terdampak dan memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga. Nah, jadi komunitas sebagai basis mitigasi bencana berarti dia melibatkan masyarakat setempat dalam semua tahapan mitigasi bencana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, selanjutnya itu ada pun prinsip dasar yang mendasari konsep ini. Yang pertama itu partisipasi aktif. Anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam proses mitigasi sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu pemberdayaan komunitas diperdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenali resiko dari bencana dan mengambil tindakan pencegahan. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan pengetahuan lokal. Memanfaatkan pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengidentifikasi sebuah ancaman dan merancang strategi mitigasi yang efektif. Selanjutnya, kolaborasi dan kemitraan, yaitu bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan sebuah sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi komunitas sebagai basis mitigasi bencana di Indonesia. Di Indonesia, konsep komunitas sebagai basis mitigasi bencana telah diimplementasikan melalui berbagai program dan inisiatif. Contoh implementasi mitigasi bencana yang meliputi program Desa Tangguh Bencana, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Masyarakat ini dilatih untuk mengenali potensi bencana di wilayah mereka dan membuat sebuah rencana tindakan yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Berbagai pelatihan diberikan kepada masyarakat seperti simulasi evakuasi, penggunaan alat pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama. Selanjutnya yaitu kelompok siaga bencana atau KSB. Pembentukan KSB di berbagai wilayah sebagai unit yang siap siaga dan bertugas untuk melakukan tindakan cepat saat terjadi sebuah bencana. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Penerapan teknologi seperti aplikasi mobile dan sistem informasi geografis atau SIG untuk memetakan risiko bencana dan menyebarkan informasi secara cepat, tepat kepada masyarakatnya. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis peran strategis komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Peran strategis komunitas dalam mitigasi bencana mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, deteksi dini dan respon cepat, di mana komunitas yang terlatih dalam melakukan deteksi dini terhadap tanda-tanda bencana dan merespon dengan cepat sebelum bantuan eksternal datang. Selanjutnya dengan cara peningkatan ketahanan sosial. Peningkatan ketahanan sosial yaitu keterlibatan komunitas dalam mitigasi bencana memperkuat koherensi sosial dan solidaritas yang penting untuk memulihkan pasca bencana. Selanjutnya yaitu efektivitas penggunaan sumber. Efektivitas penggunaan sumber daya
komunitas yang terlibat dalam aktif dalam mitigasi cenderung lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari tenaga manusia, finansial, maupun materialnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penyampaian informasi yang efektif. Nah, sebagai pihak yang berada di lapangan, komunitas dapat menyampaikan informasi tentang kondisi aktual dan kebutuhan mendesak dengan lebih akurat. Selanjutnya, sustainability, yaitu program mitigasi yang melibatkan komunitas memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan karena didukung oleh komitmen dan partisipan aktif dari masyarakat setempat. Nah, jadi dengan demikian melibatkan komunitas sebagai basis mitigasi bencana adalah strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi dampak bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana yang akan terjadi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.